Saat korban investasi Yusuf Mansur terus bermunculan, gugat ke pengadilan hingga geruduk ke rumah. Sini berkedudukan sebagai kuasa hukum atau mewakili jamaah Jabal Nur yang dulu berkaitan dengan investasi batu bara. Sekaligus saya sebagai korban yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini perkaranya sedang disidangkan. Terkait dengan permasalahan tersebut, yang kami tuntut adalah kembalikan seluruh investasi jamaah Masjid Darussalam. Sekitar 250 orang itu terdiri dari para jenderal, kemudian sampai dengan marbot masjid, ART, pembantu rumah tangga. Itu yang kami perjuangkan. Dia mengatakan akan mengganti itu. Sudah, Bapak lupakan itu, saya nanti yang mengganti. Dari tahun 2010 sampai sekarang tidak. Saya orang dari kafir begini, tak berani saya masuk Islam setengah-setengah. Saya tahu betul nih jurus-jurus yang begini nih dia. Orang saya bekas munafik besar, bekas kafir, tahu saya yang begini. Ini semua menjilat. Sampai ada ustaz itu ngomong di televisi, kalau tidak mudik sama dengan Lailatul Qadar. Itu Yusuf Mansur itu. Barang mas ibu-ibu dia suruh buka semua. Baku pancur dalam masjid. Ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma ngumpul recehan sampai 15 tahun kawan. Dia kumpul untuk naik air mata orang Islam. Musibah apa kita mau terima ini? Yang lain-lain takut bicara begini. Sembunyi terus, takut ini kan presiden. Sudah ada undang-undangnya, 4 tahun setengah. 40 tahun. Dan peduli, yang penting kebenaran itu sampai. Saya tahu diri. Beda dengan kiai-kiai lain. Tadi-tadinya miskin, jadi kaya, dihormati sebagai kiai, dapat harta dari umat. Tidak tahu bersyukur kepada Allah. Bela agama ini, tunjukkan keikhlasan, keberanian, supaya umat juga ikhlas. Allahu Akbar. Tidak, Islam ini tinggal nama. Kok begitu Ustaz? Iya, di Jawa sana kiai dengan dukun beda-beda tipis. Baku tipu. Pancuri. Saya orang dari kafir begini, tak berani saya masuk Islam setengah-setengah. Saya tahu betul nih jurus-jurus yang begini nih dia. Orang saya bekas munafik besar, bekas kafir, tahu saya yang begini. Suruh berdoa orang di kubur, bukan berdoa orang di kubur, minta berkah pada kiai, bukan berdoa. Cukup dulu saya merasakan bagaimana mentuhankan Yesus. Apalagi cuma itu. Sekali musyrik jangan terulang kembali. Itu. Beda-beda tipis. Biar nggak bisa berdakwah, kumpul orang pakai tumpeng di situ dicampur-campur dengan sholawat. Innalillahi. Saya pikir-pikir, oh ini barangkali gempa bumi datang terus. Diancam. Jadi nilai Islam itu hanya dibungkus dengan kemunafikan. Yang penting bayar. Tadi-tadinya merontak, begitu dibawakan duit, oh langsung iya. Dia sudah mau mati, sudah tua, masih juga mau. Itu dia. Sampaikan begini Ustaz, iya mesti begini. Sudah banyak yang peringati saya, pelan-pelan Ustaz. Aduh Ustaz, sasaran berikutnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin kita takut diancam, syaitan makin, iya betul, takut aja takut. Nggak pernah saya takut. Dari kecil sifat saya memang sudah begini. Semakin ditantang, baku habis kita. Itu dia. Ini bukan pertarungan fisik, kita berdakwah. Tuntut saja, nanti kita buktikan di pengadilan. Mana ada bilang orang masuk neraka di penjara. Gitu. Saya kan bilang kemarin di YouTube itu ada. Jangan cuma Habib Rizik ditangkap, semua para ustadz ditangkap. Kita kumpul dengan Habib di penjara, bikin pesantren. Allahu Akbar. Semua pendakwah itu pilih jalan yang mungkar. Ini sekarang lagi berperang. Ini semua menjilat. Sampai ada ustadz itu ngomong di televisi, kalau tidak mudik sama dengan Lailatul Qadar. Itu Yusuf Mansur itu. Barang mas ibu-ibu dia suruh buka semua. Baku pancur dalam masjid.
Saya berdakwah kemana-mana tidak pernah berpikir bagaimana mau dapat uang. Saya berpikir bagaimana saya menjadi berkah bagi umat. Amin ya Rabbal Alamin. Saat korban investasi Yusuf Mansur terus bermunculan, gugat ke pengadilan hingga geruduk ke rumah. Warga yang mengaku sebagai korban investasi dari program yang ditawarkan Ustadz Yusuf Mansur terus bermunculan dan melawan. Belum selesai gugatan yang tengah bergulir di pengadilan, rumah Yusuf Mansur turut digeruduk oleh sejumlah orang pada Senin 20 Juni 2022. Sedikitnya 30 orang mendatangi kediaman Yusuf Mansur di Ketapang, Cipindoh, Kota Tangerang. Mereka adalah pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor, Jawa Barat. Mereka menuntut keuntungan dari investasi batubara yang sudah disetorkan ke Ustadz sejak belasan tahun lalu. Yusuf Mansur disebut kabur. Sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar, Heri M. Jusuf, yang mewakili para korban mengatakan bahwa puluhan orang itu datang untuk berdialog langsung dengan Yusuf Mansur. Heri menceritakan penggerudukan itu dilakukan pada Senin pukul 9.15 WIB. Di sana mereka meminta kejelasan terkait program investasi yang diikuti oleh 250 pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Menurut Heri, penyampaian tuntutan itu berlangsung selama 1,5 jam. Setelah menyampaikan tuntutan, mereka pun meninggalkan lokasi. Heri mengaku bahwa mereka tidak bertemu dengan Yusuf Mansur saat aksi penggerudukan digelar. Mereka juga tidak bertemu dengan pihak keluarga Yusuf Mansur, namun puluhan orang itu bertemu dengan seorang yang mengaku sebagai kuasa hukum Yusuf Mansur. Total nilai investasi diklaim capai 46 miliar rupiah. Ratusan jamaah dan pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata mengeluarkan uang untuk investasi dengan nominal yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seorang marbot Masjid Darussalam Kota Wisata disebut mengeluarkan jutaan rupiah untuk investasi itu. Namun ada juga yang berinvestasi hingga miliaran rupiah. Total uang yang digelontorkan pada investor untuk program investasi batubara itu disebut mencapai 46 miliar rupiah. Heri mengungkapkan bahwa ada salah satu investor Ustadz berinisial NK yang bahkan menjual rumahnya pada 2009 untuk mengikuti investasi batubara milik Yusuf Mansur. Dari hasil menjual rumahnya, NK mendapatkan uang sebesar 700 juta rupiah. Sementara itu, sisanya 200 juta rupiah digunakan oleh NK untuk mengontrak. Heri melanjutkan hingga hari ini NK masih mengontrak. Bahkan, NK harus berpindah-pindah kontrakan karena uang investasi senilai 500 juta itu tak kunjung menghasilkan keuntungan hingga saat korban investasi Yusuf Mansur terus bermunculan, gugat ke pengadilan hingga geruduk ke rumah.